Ya, pemirsa, inilah video yang merekam seperti apa suasana ketika terjadinya ledakan yang diduga berasal dari bom di salah satu rumah warga. Dan laporan sementara satu orang diduga menjadi korban dari ledakan ini. Hingga kini polisi masih mencari penyebab terjadinya ledakan dan menurut dugaan sementara ledakan ini berkaitan dengan penangkapan salah satu terduga teroris yang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Ini terjadi di Sibolga, lokasi tepatnya berada di Jalan Cendrawasih, Sibolga, Sumatera Utara, dan kejadian sendiri terjadi pada pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, ratusan personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan di sekitar lokasi kejadian. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi di sana, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Irjen Pol M. Iqbal, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat malam, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperoleh konfirmasi apakah ledakan itu benar berasal dari bom seperti itu, Pak Iqbal? Saya akan sampaikan dari awal ya, Mbak ya. Ya. Jadi gini, benar bahwa petugas kami hari ini lebih kurang 14.30 tadi melakukan upaya paksa kepolisian. Itu bahasanya, bahasa hukum acaranya gitu. Yaitu penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, inisialnya AH. Kita tangkap di dekat rumahnya, sekitar 200 meter dekat rumahnya, di Sibolga, Sumatera Utara. Seperti biasa, strategi yang kedua tentunya kita ingin mencari beberapa alat bukti. Kita menggeledah rumah. Pada saat petugas mendekati rumah di halaman, terjadi ledakan. Ledakannya diduga bom di halaman rumah, ya belum masuk rumah. Nah, sehingga petugas mundur dan satu petugas terluka. Saat ini masih di rumah sakit, walaupun tidak begitu serius. Saya dapat laporan, tapi kita tidak bisa memastikan ke depannya, gitu ya. Nah, saat ini sedang dibawa di rumah sakit terdekat. Nah, perimeter yang kita lakukan, petugas kepolisian, petugas Densus 88 anti teror, kepolisian setempat dan dibantu oleh teman-teman TNI melakukan perimeter agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, karena itu lokasi tempat kejadian perkara itu rumah padat penduduk. Nah, bila terjadi apa-apa, kita kan meminimalisir korban. Ya, paralel dengan itu, kami melakukan negosiasi. Kami juga menyertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, ustazah kebanyakan, karena diduga di dalam rumah itu ada istri dan anaknya pelaku. Istri dan anak pelaku terduga tindak pidana terorisme tadi yang inisialnya AH. Kenapa kita lakukan negosiasi? Agar istri dan anaknya menyerahkan diri. Gitu ya. Ya. Pak. Baik. Halo, Pak Iqbal? Ya. Ya, lantas bagaimana dengan keberadaan istri dan anak pelaku tersebut? Ya, saat ini masih di dalam. Sudah hampir ya beberapa jam kita lakukan negosiasi. Prinsip negosiasi itu maksimal dan memang kita harus tekun, tapi kita harus optimis istri dan anaknya dapat menyerahkan diri. Kenapa beberapa pertanyaan juga datang ya kepada saya, kenapa kepolisian tidak langsung menggerebek? Prinsip melakukan upaya paksa kepolisian itu kan meminimalisir korban, gitu kan? Yeah. Ya, kita harus overestimate, jangan underestimate. Ya, skenario terburuk di dalam rumah bisa diduga ada barang-barang berbahaya. Mungkin saja ada bom, mungkin saja ada sesuatu dan lain hal. Nah, maka dari itu
kita terus melakukan negosiasi, himbauan, bujukan agar istri dan anak terduga pelaku menyerahkan diri. Oke, Pak Iqbal, dari terduga pelaku terorisme yang tertangkap itu adalah dengan inisial AH ini, apakah ditemukan hubungan antara AH dengan jaringan teroris yang ada di Indonesia saat ini? Ya, benar. Jadi sementara AH dapat kita pastikan ya terkonek dengan jaringan PS yang ada di Lampung kemarin. Oke. Nanti ada pengembangan berikutnya. Gitu. Dan hingga saat ini AH juga masih berada di sekitar lokasi atau saat ini sudah berada di kantor polisi atau seperti apa? Saat ini masih kita amankan, ya, masih kita amankan. Ya, kita juga sedang melakukan tanya jawab, terus juga himbauan kepada AH. Ya, apakah AH ini nanti insya Allah juga mau membujuk anak istrinya atau malah menjadi trigger nanti, gitu kan? Jadi kita saat ini sedang melakukan proses negosiasi sendiri dengan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang di situ. Baik, Pak Iqbal, apakah kami bisa mengetahui apa yang menyebabkan anak dan istri dari AH ini masih bertahan di sana dan apa yang menjadi hal yang masih mereka berusaha untuk pertahankan seperti itu? Ya, begini Mbak, saya sedikit memberikan pandangan ya, bahwa pelaku tindak pidana terorisme itu adalah ideologis. Jadi mereka ada pemahaman yang sangat kuat. Jadi artinya ketika kita tidak tahu strategi, tidak paham dengan background daripada pelaku ini akan memakan korban yang lebih banyak. Oke. Gitu kan? Jadi diduga istri dan anaknya juga ini terafiliasi dengan paham itu semua gitu. Baik, lantas apakah ada juga terduga teroris lainnya yang juga disasar yang mungkin masih terafiliasi dengan AH dan berada di sekitar lokasi? Tentunya kita akan sampaikan pada saatnya, karena kalau saya sampaikan di ruang publik seperti ini akan mengganggu teknis penyelidikan nanti. Baik, tentunya kita juga berharap kepolisian bisa melakukan yang terbaik di sana dan kami terus mendukung upaya kepolisian untuk memerangi terorisme. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas informasi yang baru saja dibagi bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah news update kali ini. Nantikan news update berikutnya 1 jam mendatang. Saya Ami Ardini, sampai jumpa.